senior team sampai youth, kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih, kualiti dan kuantiti. Kita ni very limited, dan banyak daripada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menjadi sorotan setelah kebijakan naturalisasi pemain yang dinilai terburu-buru dan tidak terencana dengan baik. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menyaingi kemajuan timnas Indonesia, namun justru menuai kritik dari berbagai pihak. Apa nak jadi ni guys? Malaysia kena lagi ni guys. Malu kita dengan negeri jiran, dengan Indonesia, dengan Singapura. Mereka tengah gelakkan kita sekarang ni guys. Pemain yang diinginkan oleh seluruh rakyat Malaysia untuk menyarung jersey Harimau Malaya baru saja mengkonfirmasikan bahawa beliau tiada darah Malaysia. Apa nak jadi ni guys? Malu ni guys. Aing tak dengan Kino guys yang datang kepada Kuning ingin merekrut pemain dari liganya sendiri. Buset guys. Katanya punya pemain keturunan mewah banyak gitu luar sana gitu ya. Tapi kok ngambilnya dari liga sendiri gitu ya, buset. Terus apa yang kemarin dikatakan oleh TMG guys? Ya katanya ada pemain dari Eropa Selatan sana cuy. Ya, gue sih kedukung terus lah, semoga aja gitu ya Pak pemain ini mau gitu ya bergabung dengan Malaysia. Biar apa? Biar bisa lah minimal masuk round 3 kalau nggak lolos ke Piala Asia. Naturalisasi tanpa perencanaan matang. Dalam beberapa tahun terakhir, FAM gencar melakukan naturalisasi terhadap pemain asing yang tampil di Liga Malaysia. Nama-nama seperti Mohamedou Soumareh, Liridan Krasniki, dan Guilherme de Paula menjadi contoh pemain yang dinaturalisasi tanpa memiliki ikatan darah dengan Malaysia. Kebijakan ini berbeda dengan pendekatan Indonesia yang lebih selektif dan fokus pada pemain keturunan yang memiliki hubungan emosional dengan tanah air. Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, mengakui bahwa Malaysia tidak memiliki banyak pemain keturunan yang bisa diandalkan. Kita tidak akan sama dengan Filipina atau Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang bisa mereka pilih, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan kita ini sangat-sangat terbatas, ujar Hamidin. Kritik dari dalam negeri. Kebijakan naturalisasi FAM tidak hanya menuai kritik dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Wakil Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahadi, menyatakan bahwa jika Malaysia memiliki lebih banyak pemain lokal berkualitas seperti Arif Aiman, maka tidak perlu lagi bergantung pada pemain naturalisasi. Selain itu, banyak pihak menilai bahwa naturalisasi pemain asing tanpa ikatan emosional dengan Malaysia tidak memberikan dampak signifikan terhadap prestasi timnas. Bahkan, beberapa pemain naturalisasi terlihat kurang bersemangat dan tidak memahami lagu kebangsaan Malaysia, yang menimbulkan pertanyaan tentang komitmen mereka. Upaya menyaingi Indonesia. Langkah FAM dalam melakukan naturalisasi pemain asing dianggap sebagai upaya untuk menyaingi kemajuan timnas Indonesia. Namun, pendekatan yang terburu-buru dan tidak terencana justru membuat Malaysia tertinggal. Indonesia, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, berhasil membangun tim nasional yang solid dengan memanfaatkan pemain keturunan yang memiliki kualitas dan komitmen tinggi. Program naturalisasi Indonesia fokus pada pemain keturunan yang berkarier di Eropa, seperti Jay Itzes dan Martin Paes. Pemain-pemain ini tidak hanya memiliki kualitas tinggi, tetapi juga menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang luar biasa saat membela merah putih. Penolakan terhadap naturalisasi asal-asalan. Masyarakat sepak bola Malaysia mulai menyadari bahwa naturalisasi pemain asing tanpa perencanaan matang tidak membawa hasil yang diharapkan. Beberapa supporter bahkan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini dan meminta FAM untuk fokus pada pengembangan pemain lokal. Keputusan FAM untuk menghentikan program naturalisasi menunjukkan bahwa mereka mulai mengevaluasi kebijakan tersebut. Namun,
Langkah ini dianggap terlambat dan menunjukkan bahwa FAM tidak memiliki strategi jangka panjang yang jelas dalam membangun tim nasional yang kuat. Kebijakan naturalisasi pemain asing yang dilakukan oleh FAM dianggap sebagai langkah yang terburu-buru dan tidak terencana dengan baik. Upaya ini, yang bertujuan untuk menyaingi kemajuan timnas Indonesia, justru menuai kritik dan tidak memberikan hasil yang signifikan. Malaysia perlu fokus pada pengembangan pemain lokal dan membangun strategi jangka panjang yang berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi sepak bola nasional.